Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, salah satu instansi vertikal sebagai anggota Bakorpakem Kabupaten Pandeglang, berada dalam garda terdepan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada 16 warga desa Karangbolong dan Banyuasih, Kecamatan Cigelis yang telah menyimpang dari syariat Islam dan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits dengan melakukan ritual mandi bersama tanpa busana. Dan saat ini ke-16 warga yang diduga melakukan aliran sesat Hakekok Balakasuta berada di rumah singgah Nini Aki setelah diamankan oleh Polres Pandeglang. Ke-16 warga menyimpang aliran sesat tersebut kini berada dalam bimbingan kantor Kemenak Kabupaten Pandeglang telah menurunkan tim penyuluh dari KUA Kecamatan Cigelis, Cibitung, Cimanggu, dan Cibaliung untuk memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada 16 warga Cigelis yang diduga aliran menyimpang atau sesat Hakekok Balakasuta. Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Banten, Haji Ade Baijuri yang juga turun langsung memantau perkembangan pasca diamankannya 16 warga Cigelis yang diketahui melakukan kegiatan atau ritual aliran sesat tersebut. Haji Ade Baijuri mengungkapkan, kami mendapatkan laporan dan informasi adanya 16 warga Cigelis langsung memerintahkan pada Kemenak Pandeglang dalam penanganan dan pembinaan bersama Pemda Pandeglang yang saat ini juga berada di bawah bimbingan dari Abuya Muhtadi, ungkap Kabid Binmas Islam Kanwil Banten Haji Ade Baijuri. Mengenai adanya terjadi diduga aliran sesat yang terjadi di Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, pertama kami mendapatkan informasi tentang itu, kami langsung memerintahkan kepada Kepala Kankemenak Kabupaten Pandeglang dan Kepala Seksi Binmas Islam Kankemenak Kabupaten Pandeglang dan konfirmasi ke pemerintah daerah untuk lebih mendalami informasi tersebut. Yang kedua, setelah kami mendapatkan informasi lebih dalam lagi, kami juga langsung mengadakan rapat virtual dengan Kemenak Kabupaten Pandeglang terkait informasi yang lebih dalam. Lalu kemudian kami juga terus mendapatkan informasi dan meminta informasi yang lebih lengkap dan dalam lagi kepada Kemenak Kabupaten Pandeglang sampai kami mengetahui adanya orang-orang tersebut dibawa ke pemerintah daerah, termasuk ke rumahnya Abah atau Abuya Muhtadi, Cidahu. Lalu kemudian hari ini juga kami sengaja datang ke Pandeglang mengikuti dan ingin lebih mengetahui hasil rapat bersama antara pemerintah daerah, Kejari, Polres, dan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang terkait penanganan tersebut. Informasi yang kami dapatkan hari ini bahwa sudah akan direncanakan pemulangan kembali orang-orang tersebut ke daerah asalnya, dan kemungkinan kami akan menghadiri seremonial pelepasan orang-orang tersebut. Nah, ke depan kami selaku bidang urusan agama Islam mempunyai kewajiban, memang ada salah satu seksi di bidang Urais, yaitu seksi Bina Paham Keagamaan dan Perpustakaan Islam. Selama ini juga kami selalu memberikan pembinaan, pengawasan melalui seksi Bimas dan seluruh kepala KUA di Provinsi Banten untuk lebih lagi melihat dan membuka telinganya agar paham-paham keagamaan, aliran sesat, radikalisme di Provinsi Banten ini bisa terdeteksi dan bisa kita waspadai, bahkan kita bisa hindari kepada masyarakat di Provinsi Banten. Baik, terima kasih. Setelah hari Kamis kemarin saya berkunjung ke rumah binaan ya dari Dinsos Binaan Persah Pandeglang. Alhamdulillah di situ kita bertemu dengan yang dianggap menyesatkan, aliran menyesatkan, yaitu aliran yang dianggap oleh kita menyesatkan. Ternyata benar apa yang disampaikan, yang intinya mereka itu terpengaruh oleh seseorang bahwa sebentar lagi akan datang Ahmadiyah
sebentar lagi akan datang tokoh yang disebut dengan Imam Mahdi. Tetapi sudah 20 tahun ditunggu-tunggu tidak muncul, dan dia itulah menjadi kecewa. Dia ingin kembali kepada jalan yang benar. Kemarin terjadi ritual itulah karena menganggap bahwa untuk mensucikan diri itu kita tidak lepas dari air. Itu yang disayangkan oleh kita itu, karena mereka tidak berbusana. Itu yang menganggap dirinya karena masih keluarga. Itu. Yang kedua, karena memang satu, ternyata bukan hanya tokohnya itu bukan orang Pandeglang dari Bogor. Nah, setelah itu kita alhamdulillah kemarin ada pembinaan di rumah itu, yang intinya mereka harus kembali ke jalan yang lurus lah. Dan tadi juga kita rapat Bapak Pakem yang dihadiri oleh dari ketuanya yaitu Kejari, dari kepolisian, dari Dinsos, dan juga hadir Pak Sekda semangat, dan juga camat Cimanggu, Cigelis, dihadiri yang lain, termasuk kepala desa, 2 kepala desa Cimanggu dan Karangbolong, dengan satu lagi saya lupa kepala desanya Pak Komarudin. Nah, ini menyampaikan tidak keberatan mereka setelah dibina ini kembali ke Jambas untuk kembali diterima dengan senang hati, tetapi dengan syarat pertama harus ada surat pernyataan di atas materai bahwa dia itu tidak akan melakukan dan mengajak kembali kepada aliran menyesatkan itu. Itu intinya. Dan kami juga tidak serta-merta di rapat tadi memutuskan untuk kapan dikembalikan. Sebelum ada pernyataan atau statement daripada Abuya Muhtadi. Dan ke sana alhamdulillah memberikan gambaran bahwa Abuya Dimyati pada prinsipnya berterima kasih ke semua pihak, dalam hal ini Kejari, Kapolres yang sudah menangkap, dan untuk dikembalikan lagi itu tidak masalah karena sudah diberikan ilmu agama dan dibimbing oleh para santrinya Abuya tadi. Insya Allah kami paling lambat ini mungkin minggu-minggu ini akan dikembalikan ke Cigelis, ke desa Karangbolong, nanti secara seremonial, artinya dihadiri oleh semua pihak yang terkait, sehingga masyarakat akan percaya bahwa beliau itu sudah insaf kembali mereka kembali baca syahadat. Iya, akan dikembalikan. Berapa jumlah? Itu 16, termasuk yang anak kecil si Dimas itu yang yang sedang dilakukan upaya-upaya pembinaan penyuluhan oleh semua 16 orang. Penanganan itu yang pertama sekalinya kita akan mensinkronkan memanggil para penyuluh agama lingkungan Kabupaten Pandeglang, terutama Kecamatan Cigelis, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cibaliu, dan Sungur. Dan itu nanti yang membackup permasalahan-permasalahan yang ada di Cigelis. Kenapa demikian? Karena hari ini timbul dari permasalahan budaya masyarakat, dari keyakinan bahwa nanti mereka akan begini, akan begini. Kemudian yang kedua, itu yang meracukan aliran tersebut ada yang pendatang dari luar. Itu yang pertama. Artinya mengoptimalkan para penyuluh kita di daerah 5-4 kecamatan itu yang pertama. Yang kedua, kita pun insya Allah nanti akan secara material, insya Allah nanti kita akan memberikan panduan, yaitu Al-Quranul Karim. Kita akan berikan ke masyarakat di kecamatan atau di desa tertentu yang diindikasikan terkena aliran aliran hakekok itu yang kedua. Yang ketiga, kita pun akan setelah itu akan membina komunikasi dengan forum Forkopimda, dalam hal ini adalah Bapak Pakem yang diketuai oleh Kejati. Insya Allah kita akan bersama-sama nanti
dengan mereka untuk meninjau permasalahan pasca penanganan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita selalu berdoa mudah-mudahan rekan-rekan kita yang sesat itu kembali ke jalan lurus, yaitu sesuai dengan petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Himbauannya yang pertama, mudah-mudahan masyarakat Cigelis yang lainnya tidak berbawa dengan aliran sesat ini, karena aliran ini merugikan kepada masyarakat yang indikasinya terhadap material, yaitu keuangan, bahwa dia nanti akan begini, nanti uangnya akan seperti itu. Tapi pada dasarnya itu bohong, tidak ada. Makanya kepada rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang ada di Cigelis, jangan sampai tergiur dengan permasalahan keuangan, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hal yang lain yang harus kita pikirkan, kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pendekatan diri, sehingga nanti rezeki kita juga akan terbantu oleh munajat kita kepada Yang Maha Kuasa, dan itu rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa kita akan sukses di dunia dan mudah-mudahan kita sukses juga di akhirat. Itu yang sukses yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepan kami selaku Bidang Binmas Islam meminta kepada seluruh KUA di seluruh Provinsi Banten agar peka terhadap adanya kegiatan yang menyimpang supaya bisa terdeteksi dan waspadai adanya aliran sesat di Banten. Dan kami juga dalam waktu dekat untuk menyikapi pasca dengan memberikan bantuan nutrisi rohani dan bantuan sosial lainnya, ungkap Ade Baijuri. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Channel Dani Production mengabarkan.